Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, apakah Anda rutin melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tensi misalnya? Hati-hati loh, apalagi bila Anda seorang yang memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi. Sebaiknya Anda rutin melakukan pengecekan. Kini darah tinggi tak hanya dialami oleh seseorang lanjut usia saja. Tak sedikit yang terkena darah tinggi pada usia muda. Waktu tahu darah tinggi ya agak khawatir juga sih. Kalau buat riwayat sendiri itu mama saya ya, itu sering keluhan darah tinggi juga sih sebenarnya. Cuman saya sendiri belum pernah periksain langsung ke dokter darah tinggi saya itu seperti apa, karena gejalanya masih ya yang kayak biasa sih gitu. Jadi setelah saya tahu saya itu darah tinggi, sekarang saya udah jaga pola hidup ya. Waktu istirahat juga udah saya batasin lagi, istilahnya nggak banyak begadang lagi sekarang. Makanan juga saya udah memperhatikan gitu kan, nggak makan yang aneh-aneh lagi sih sekarang gitu. Intinya sih istirahat saya sih yang paling saya pentingin sekarang gitu. Pemirsa, berdasarkan penelitian Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka penderita hipertensi di seluruh dunia terus meningkat hingga 29% pada tahun 2025. Sedang di Indonesia sendiri, menurut data riset kesehatan dasar milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, sebanyak 25,8% penduduk Indonesia mengalami hipertensi atau darah tinggi. Ya, darah tinggi itu sebenarnya bahasa kita adalah hipertensi. Jadi itu dua istilah yang sama artinya. Nah, yang disebut sebagai darah tinggi atau hipertensi itu adalah kalau tekanan darah kita lebih dari atau sama dengan 140/90. Gejala ini agak susah ya, karena seringnya malah tidak ada gejala sama sekali. Tapi kalaupun ada gejala, kadang-kadang kalau orangnya biasa tensinya rendah tiba-tiba naik, yang selalu dirasakan oleh pasien adalah sakit kepala atau pusing. Atau yang tadi Chef Muto ya, ngerasa agak pegel di sini, walaupun itu sebenarnya tidak selalu. Yang sering adalah tidak ada gejala apa-apa. Pemirsa, fakta atau mitos ya kalau konsumsi garam berlebih bisa sebabkan seseorang terkena darah tinggi? Fakta. Jadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya seseorang mendapatkan darah tinggi itu adalah dengan mengkonsumsi garam yang berlebihan. Harusnya orang mengkonsumsi garam itu tidak lebih dari 1 sendok teh. Kalau ukuran gramnya kira-kira 5 gram atau 2000 natrium. Tapi orang-orang suka mengkonsumsi lebih dari itu karena kadangnya nggak ngerasa apa-apa. Belum lagi kalau ditambah MSG dan lain-lain. Itu kadarnya biasanya akhirnya jatuhnya lebih dari 1 sendok teh. Kopi dipercaya masyarakat bisa meredakan rasa kantuk. Kopi bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di perkotaan. Namun budaya konsumsi kopi sehari-hari disebut-sebut bisa menyebabkan darah tinggi. Nah pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Fakta. Jadi orang yang sering mengkonsumsi kopi, di mana kopi itu mengandung kafein. Kafein itu akan mempersempit lumen dari pembuluh darah. Dan itu menyebabkan orang menjadi tekanan darahnya cenderung meningkat. Makin sering orang tersebut mengkonsumsi kopi, makin banyak konsumsi kafein dari yang dia minum. Sehingga seseorang yang sering mengkonsumsi, akhirnya memang bisa terjadi darah tinggi. Pemirsa, fakta dan mitos seputar darah tinggi ternyata tak hanya soal kopi dan garam saja. Masyarakat sering mengaitkan orang yang sering marah-marah adalah orang yang punya darah tinggi. Nah, itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi orang yang darah tinggi belum tentu sering marah-marah. Kebalikannya, orang yang marah-marah juga belum tentu itu darah tinggi. Tetapi secara normal, orang yang dalam kondisi emosi itu tensinya memang akan meningkat. Tapi kalau nanti dia habis marah-marah turun lagi, ya berarti itu bukan darah tinggi gitu. Jadi mesti dibedakan ya, dia memang marah-marah kemudian tensinya naik, atau orang yang darah tinggi itu jadi sering marah-marah. Nah kalau yang itu mitos. Darah tinggi adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun saat Anda terdiagnosa dengan darah tinggi, biasanya akan diberikan obat dan disarankan untuk menjalankan pola hidup sehat agar tekanan darah Anda tetap terkontrol.
Ya, kita tahu ada beberapa faktor risiko orang yang menjadi darah tinggi. Salah satunya orangnya gemuk, kemudian kadar kolesterolnya tinggi, jarang berolahraga, makanannya konsumsinya banyak yang asin-asin. Nah, kalau kita nggak mau kena darah tinggi, sebaiknya kita hindari kondisi-kondisi tersebut. Jadi olahragalah yang banyak, makannya jangan selalu sering yang asin-asin, kemudian jangan sampai gemuk, hal-hal seperti itu.